praktek di pilot plant. Kalau pilot plant itu pakai sebenarnya multi stage, tapi ini ya kayak apa namanya bahan isian ya, kolom kolom isian. Nah, kolom isian itu di kolom apa namanya di kolom ekstraksi ya itu kan ada semacam apa namanya tuh apa ya dari kaca gitu loh ya, jadi kayak resik ring tapi kaca dari kaca. Nah, kalau yang ini kita pakai tray secara teori ya. Kalau secara berhitung, kalau perhitungan ya berbeda gitu. Nah ini kalau secara fungsi ya sama dia. Jadi seperti ini. Kenapa selalu miring? Ya jangan lupa diisi presensinya ya. Saya dari kemarin nggak bisa ngecek presensi SLC di LMS itu. Nah kalau tray ini kan gini ya. Nah ini ada masuk, ada keluar, ini ada masuk. Kemudian ini, nah di sini. Nah kalau bahan isian kan berarti pakai ini lambangnya. Nah, leaching seperti itu. Absorber ya sama, ya, leaching pun juga sama. Nah kalau di sini multi stage ya kita menghitung berapa plate atau berapa tray yang kita hitung ya, yang kita butuhkan sih, yang dibutuhkan. Sama Anda mencari neraca masanya ya. Semua kalau di unit operasi itu kita belajar menghitung neraca massa ya, input sama dengan output. Nah dari sini ya neraca massa overall stage-nya sampai ke N, sampai ke hingga gitu. Nah itu yang utama tuh ini ya. Berarti kan ini ya iki tambah iki ya. Ini sebenarnya stage ke n besar ini ya, sama dengan ini ditambah ini ya. Saya ganti stage ke n. Nah di L0 tambah Vn plus 1 sama dengan V1 tambah Ln gitu ya. Itu kalau secara overall komponennya gitu. Nah, kalau yang ini yang di komponen ya, komponen A itu berarti apa? Solut ya. Nah, ini kita menggunakan fraksinya ya. Kita ada fraksinya. Nah, terus bentar saya mau membuka e-booknya dulu ya, Genko please. Nah, sebentar. Jadi kalau yang apa namanya ya komponen A itu L sama Y ya. Jadi Anda ini kan aja apa namanya sesuaikan ya. Sesuaikan dengan yang di buku Genko please ya. Soalnya kan kita pakai mazhabnya itu Genko please gitu. Oke, sambil dibuka bukunya di chapter berapa ini? Chapter 12 ya. Multi stage leaching di halaman chapter 11 nih. Nah, ini ya. Single stage leaching. Counter current multi state leaching yang di halaman 733 subbab 1210. Nah, ya, jadi di situ dari itu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi multi stage ya. L0 Vn plus 1 Ln sama V1. Nah, ini cross current ini ya. Atau istilahnya counter current ya. Pasti dia counter current.
Kalau cross current berarti seperti ini. Jadi dia masuk, misalkan asumsi dia masuknya dari sini, ya. Kemudian di sini ada lagi biasanya solvent gitu. Nah, seperti ini. Tambah lagi fresh. Ini biasanya kalau kalau cross current itu biasanya di OTK 2 itu kuliahnya apa jenis anu ya, liquid ekstraksi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini solventnya itu selalu baru ini solventnya. Gitu. Kalau yang seperti ini namanya cross current ya. Cross ya. Jadi kan ada dua. Ada silang gitu loh. Ya dari atas ini masuk. Nah, masuknya dari sini ya. Nah, ini fresh, solute sama diluent ya. Kemudian ada solvent, kemudian solutnya ada di sini adalah solut, jadi solut sama solvent ya. Nah, ini diluent dan solutnya ya. Solutnya tuh makin ke kanan ya, makin ke sana tuh makin berkurang gitu. Jadi sehingga keluar ini diharapkan adalah diluent. Nah, itu untuk yang LLE ya, yang kemarin semester 4 gitu. Nenek saiki kan leaching ya. Jadi kalau leaching itu lebih seringnya ya itu adalah counter current gitu. Ya, jadi berlawanan ya gitu. Nah, kemudian dari situ untuk komponen A L0 sama dengan dikali Y0 ya. Saya lupa diganti L sama Y ya paling gampangnya, dan V itu sama X gitu ya. Vn plus 1 jadi sama dikali Xn plus 1 gitu. Nah, ini Yn plus 1 ya. Jadi ini Xn plus 1 sama dengan Ln per Vn plus 1 kali Yn ditambah ini. Nah, ini adalah garis operasinya ya. Satu itu adalah Xn plus 1 itu adalah garis operasinya. Gitu. Nah, kemudian untuk variabel underflow ya. Jadi untuk underflow itu L0 Vn plus 1 dan Ln V plus V1 kan. Itu sama dengan M ya di sini. Mana M itu campuran antara solut, solvent sama satunya apa namanya inert solid itu. Ya. Jadi dijumlah ya. Ketika kan mereka kan masuk bareng gitu ya di dalam kolomnya ya. Nah, sehingga di situ terdapat nilai M ya, total jumlah dari campuran padat sama cairan, dua fase gitu. Nah, untuk komponen A ya itu sama ya. Kemudian inert solid persamaannya ini. Ya. Jadi sama ya. Nah, kemudian garis L0 MVN plus 1 dan LN MV1 itu ada dua garis lurus yang berpotongan di BBM. Jadi artinya gini. Nah, ini kan L0 di sini ya. L0 itu di sini. Nah, ini L0 ya. L0 V1 dan ini adalah titik M. Bentar. M. Nah, M di sini. L0 V1 M ya. Dan L berapa tadi? LN LN VM V1. Sorry. Ya. L0 MVN plus 1 ya. L0 MVN plus 1. Kok di sini sih M? Sorry. M bukan di sini. M di sini ya. Nah, ini di sini. Ini adalah L0. L0 L0 M M itu ini titiknya ini ya. Kemudian Vn plus 1 itu di sini.
Jadi garis ini saya ganti ya. Ini aja merah. Di sini. Terus sama hijau. Nah, ini di sini. Ya. Nah, LN, berarti kan LN itu kan berarti di sini L4 ya. Ya. Kenapa kok LN itu sama dengan L4 ya? Nah, ini kan di sini. Ya, 1, 2, ini kan ke N. N-nya kan kita nggak tahu berapa. Ini diasumsi 3, dan ini adalah 4 gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kalau rumus apa ya jumlah stage secara umum kan gini 4. Nah, tapi kan tergantung dari soalnya kan berapa sampai L ke berapa ini gitu. Nah, di situ ya. Jadi yang terakhir karena yang terakhir ini adalah L4 ya. Karena yang terakhir itu adalah L4. Nah, maka berarti garis LN berarti L4 ya. L4 sama V1 itu adalah sejajar ya, dengan N. Sehingga perpotongannya antara yang merah sama yang hijau itu adalah titik M di sini. Gitu. Nah, kemudian garis L0 V1 ya, itu kalau diteruskan menuju ke bawah itu adalah nah di sini ini adalah titik delta ya, titik delta ini namanya ya, net flow. Jadi titik net flow di sini atau titik delta di sini ya. Nah, itu dari 0 sampai V1 ya. Itu bertemu dengan L4 dan Vn plus 1 ya. Ini. Nah, ini di sini ini sebagai Ln. Nah, yang di sini Vn plus 1 itu adalah sebagai V4. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini L4 di sini ya. Nah, kalau kita teruskan ke bawah, itu sama dengan itu nanti ketemu ya, ketemu dengan ujung dari L0 dan V1 ya kalau diteruskan. Sehingga untuk yang stage 1 itu adalah L0 V2. L0 plus V2 ya, sama dengan L1 kali V1. Nah, ini stage 1 ini. Saya ganti di sini. Set. Nah, yang biru ini stage 1. Kemudian yang berikutnya adalah L1, V3, nah ini stage 2 ya. Yang kuning ini stage 2. Kemudian yang nah ini ungu. Nah, L3, L3V3, L2V4 itu adalah stage ketiga. Kemudian yang oranye itu adalah L4, L3VN plus 1 ya, L4V4 seperti itu. Nah, ini saya taruh 3VN plus 1. Nah, ini ada 4 stage ya. Nah, terus cara bikinnya gimana? Nah, ini sama seperti yang kemarin itu ya. Jadi Anda buat sumbu Y sama sumbu X.
Ya, jadi sumbu Y itu sumbu Y-nya itu ya N ini. Nah, itu N ini. Kemudian sumbu X-nya itu bisa X, bisa Y. Bisa X, bisa Y. Jadi X sama Y. Jadi kalau kita lihat ya, tergantung dari apa namanya, kalau overflow ya, overflow itu kan berarti X ya, Px. Nah, berarti kan overflow itu kan Y, N. Tapi kalau underflow, X, N. Nah, kemudian ya kita buat apa namanya grafiknya. Nah, ini untuk yang X sama Y itu maksimalnya tuh 1. Ya. Karena kan jadi kan fraksi ini. Nah, karena dia ini fraksi. Kalau yang ini sumbu Y itu lebih dari 1. Nah, ini sumbu Y ini lebih dari 1. Kalau yang ini 1. Ya. Kalau yang ini 1. Nah, ini mungkin ya tergantung dari maksimalnya berapa, Pak. Nah, ini tergantung dari ini ya. Nilai koordinat dari L0 ya. Koordinat dari L0. Ya, jadi L0 ya. L0 itu kan ini ya, N, Y. Sorry, Y, N ya. L0 itu. Nah, ini berapa di situ? Nah, kemudian dari situ ya, itu nanti Anda juga perhitungkan, maksudnya lihat juga ya untuk garis apa namanya underflow ya. Kalau underflow-nya itu konstan, berarti dia ini garis lurus gitu loh. Nah, di sini garis lurus kalau underflow. Sorry. Ya. Nah, kalau underflow ini dia garis lurus. Kalau kalau underflow-nya flat ya, maksudnya konstan. Kalau dia konstan itu garisnya lurus. Tapi kalau menurun, ini garisnya itu nanti ada koordinatnya. Ya. Jadi ada titik koordinatnya. Misalkan seperti contoh di eh, contoh soal Genkoplis 12. Contoh soal ini, ya ya, contoh soal ini. Nah, di sini ya, example 12+1. Ya. Di example 12+1 itu, nah ini kalau ada ginian, kalau ada tabel antara N sama Y, ya, berarti ini dia garis underflow-nya itu tidak konstan. Ya, tidak konstan. Nah, kalau yang di sini, yang di soal, mungkin sepertinya ada ini ya. 12, 10. Nah, ini assume constant underflow N 1,85. Berarti ya di sini, nah, ini di sini, ya, garis gini, N di sini. Ya. Ini adalah N-nya. Ini 1,85. Nah, ini N di sini. Nah, ini adalah X sama Y. Nah, ini. Tapi kalau tadi, yang contoh soal tadi, berarti dia ini menurun gitu. Gitu. Kayak ono ya. Nah,
Terus ketika Anda membuat grafik, ya, membuat grafik di sini, ya, membuat grafik di sini. Nah, itu nanti Anda juga harus pinter-pinter untuk membuat skala ya di sini ya. Yang pasti di sini tuh skalanya tuh beda. Nah, kalau Anda apa ya, biasanya tuh terlalu apa namanya, kalau dibuat sama skalanya gitu ya. Misalkan dalam 0 sampai 1 di sini itu misalkan 10 kotak gitu ya, 10 kotak gitu. Nah, 0 sampai 1 itu 10 kotak. Nah, misalkan kalau di sini ya, di sini misalkan koordinatnya 1,4 gitu. Nah, berarti kan di sini kan sampai 4 ya di sini maksimalnya 4. Berarti dari sini ke sini butuh 40 kotak gitu kan, misalkan gitu. Nah, itu nanti ngaruhnya akan berpengaruh di sini ya. Kan pengaruhnya itu di sini. Jadi nanti ketika Anda menggambar ya, dari L0V1 Anda panjangkan ya, gitu ya. Nah, Anda panjangkan dan L4 di sini ya, ke sini panjangkan. Nah, itu harus sampai ketemu. Ya. Meskipun Anda ininya ya, apa namanya? Kertas milimeter Anda itu tidak cukup. Nah, Pak, misalkan kalau tidak cukup gimana, Pak? Ya, Anda harus menambal gitu loh. Sebenarnya menambahkan atau mengextension gitu. Ya, menambahkan sampai dia ini harus ketemu. Ya. Jadi kalau di sini ya panjang sini, kemudian Anda luruskan, terus wah ini kertasnya nggak cukup nih, saya sengaja bengkokkan ini sampai sini dibengkokkan. Nah ini nggak boleh juga. Ya. Jadi ini harus lurus. Ya. Ini harus lurus dan ini pun juga harus lurus. Gitu. Kalau yang ini kan mengikuti. Ya. Jadi mulai dari sini 4 koordinat L0, ya, kemudian LN, VN plus 1, dan V1. Nah, itu harus tahu semuanya. Ya. Harus ketemu semuanya. Nah, kemudian dari situ nanti dihubungkan, disilang gitu loh. Nah, disilang ketemu titik M di situ. Titik M di situ. Nah, lalu setelah itu L0 V1 dihubungkan ya. Sampai ke bawah dan LN ya atau L4 kita nggak tahu ya LN itu sama dengan L4 ya. Jadi sampai LN di sini hubungkan dengan VN plus 1 terus gitu ya. Hubungkan terus sampai dia ketemu. Nah, saran saya kalau Anda mau menggambar ini, membuat grafik seperti ini, disarankan Anda posisi kertasnya itu adalah posisi landscape, bukan portrait. Ya, posisi kertasmu itu adalah portrait. Jadi jangan landscape itu ya. Kalau portrait itu kan tegak lurus ini, tegak ya. Kalau landscape kan tidur modelnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau portrait nanti ada kemungkinan misalkan Anda meluruskan di sini L0V1 seret sampai ke bawah, VN+1 seret sampai ke bawah, oh ternyata ketemu gitu. Ternyata ketemu dalam satu titik yang disebut titik delta itu. Nah, kalau misalkan belum kalau misalkan dalam kalau misalkan satu kertas itu nggak cukup, nah itu ditambahkan lagi, tambah kertas lagi di Anda lem atau Anda selotip, tambahkan lagi kertas sampai ini itu ketemu ya, LN, PN plus 1, P1 dan L0 itu ketemu itu ya. Nah, terus untuk pengerjaannya ya silakan Anda buka, mungkin di video saya sudah ada ya,
di YouTube saya itu ya. Nah, itu Anda silakan untuk berlatih untuk mengerjakan gitu. Terus untuk neraca massa seperti biasa ya, sama seperti kemarin neraca massanya itu. Jadi nggak ada bedanya, cuma beda lambang aja ya. Jadi L0 V1 LN VN plus 1. Nah, terus untuk posisi VN plus 1 di sini, ketika posisi VN plus 1 itu di sini ya, berarti kita sudah tahu kalau solventnya itu dia tidak murni ya. Sudah ada campuran minyak ya. Minyak dari dari solut tersebut. Nah, kalau pure murni berarti VN plus 1 itu posisinya di 0,0 di sini. Di 0,0 gitu. Terus jumlah stage ya. Terus saya teruskan ya. Ada tadi kan LN ya. Titik LN, VN plus 1, L0, P1. Ketemu. Nah, terus saya itu Anda hubungkan ya sampai ke bawah di sini. Nah, sampai ketemu titik delta. Dari situ V1 itu nanti dinaikkan. Titik V1 di sini itu pasti berada di posisinya overflow ya. L0 biasanya itu di atas underflow, tapi L1 mulai L1 sampai L yang ke N itu berada di underflow. Ini overflow dan ini adalah underflow-nya. Nah, terus ini setelah kita tahu V1 di sini ya, kita tarik ke atas. Nah, ini harus kencang gitu loh. Harus lurus ya. Jadi harus lurus ya. Karena ini kan gambarnya ini sepertinya miring ini. Ya. Tapi ini gambarnya kalau Anda gambar sendiri di millimeter block itu harus lurus. Ya. Harus lurus, itu lurus sampai di underflow. Nah, ini ketemu L1. Kemudian L1 ya, hubungkan ke titik delta di sini. Turun, seret. Memotong sumbu X ya, memotong di sini di overflow. Nah, ketemulah V2 gitu ya. V2 naik lagi. V2 naik lagi ya. Nah, sampai sini. Motong lagi di underflow ketemu L2. L2 turun lagi ke sini ya. Turun ke titik delta. Nah, memotong sumbu X ya. Nah, ini jadi V3. Naik lagi, kemudian naik lagi, terus paling ngono apa ya Mas? Ini ya, titik di sini, L3 ketemu L3, turun lagi, ketemu V4. V4 naik lagi, ya. Kemudian L4 ini, dan ternyata L4 ini posisinya berada di LN, ya, di sebelah kiri LN, berarti untuk membuat stage itu harus kita hentikan. Jadi bikin stage-nya ya, bikin stage itu dihentikan ketika posisi L4 atau LN itu berada di sebelah kiri atau dia melewati titik LN. Dia melewati titik LN di sini. Nah, baru kita stop. Seperti itu. Ya. Atau memotong antara sumbu LN VN plus 1 delta. Nah, di sini paham ya? Nah, ini bikin gambarnya cukup menarik ya. Jadi perlu perlu kertas milimeter block
yang mungkin lebih besar ya. Kemudian Anda gambar dengan apa namanya portrait ya gitu ya. Jadi Anda gambar yang portrait di sini misalkan, sorry. Nah ini portrait. Nah, secara portrait gini ya. Misalkan di sini adalah atas milimeter bloknya. Nah, gitu. Nah kalau Anda pinter mengatur ini, mengatur skalanya, ya, mengatur skalanya, ya, itu satu kertas itu sudah cukup. Ya, satu kertas itu cukup. Tapi kalau nggak pinter ya nanti apa namanya, Anda menambah kertas lagi, ya gitu ya. Tapi nggak pengaruh sih, ya nggak ngaruh sama penilaian. Yang penting tujuan kita itu L0, V1, LN dan BN plus 1 itu harus ketemu ininya. Ya. Jadi jangan pedulikan, wah ini kok apa ya, ini butuh kertas lagi. Ya. Ya kalau memang butuh kertas lagi ya harus dipasang ya. Ya harus Anda harus menambah lagi. Ya. Jadi gitu. Jadi itu nggak boleh dibengkokkan ya. Kalau memang belum waktunya lurus, kalau waktunya ketemu ya jangan dipaksa ketemu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan mengenai ini, mengenai apa namanya, untuk menggambar ini stage-nya. Jadi kuncinya itu sebelumnya Anda harus tahu dulu ya, LN, L0, PN plus 1 dan V1. Ya, itu dari neraca massa. Ya. Itu dihitung dari neraca massa. Kalau neraca massanya tahu kan berarti kan kita tahu koordinatnya. Gitu. Nah, mencari koordinatnya ya seperti ini kemarin ya. Nah, seperti di sini. Ya. Oke, untuk selanjutnya silakan Anda coba kerjakan contoh soal di slide berikutnya ya. Nah, eh, ini minyak ekstrak dari tepung biji-bijian dengan benzen secara continuous current extractor ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk apa namanya? Tabelnya ya. Nah, ini ya tabelnya ya. Konsentrasi minyak
kilogram minyak per kilogram larutan dan larutan yang tertinggal. Ya. Nah ini untuk mencari nilai apa ya? Apa namanya N ya, bukan mencari nilai N ya. Nah, untuk mencari garis underflow-nya ya. Jadi garis underflow-nya ini. Nah, berarti di sini dia tidak konstan. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Mas Putra gimana? Tidak masalah ya?
Pak izin bertanya. Ya, monggo. Ini soalnya apa itu ditugaskan datanya apa nih Pak? Oh, ini loh yang soal di PPT, silakan Anda kerjakan sendiri ya. Maksudnya Anda diskusikan dengan teman Anda kalau misalkan Anda belum paham ya. Ini kerjakan secara mandiri ya, Anda kerjakan sendiri, Anda tulis ya mungkin di apa namanya di atas milimeter. Nah, untuk tugasnya itu nanti ya, tugasnya nanti atau sekalian aja. Enggak Pak, cuma tanya itu aja. Oh, oke, 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 oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, suaranya putus-putus ya. Via chat aja, Mbak. Mau izin. Halo. Ya, ya, halo. Halo, permisi Pak. Apa suara saya sudah terdengar Ya, jelas? ya, betul. Itu Pak, Mas. saya mau bertanya. Yang di PPT yang di N sama YA, N sama YA-nya ini dapat dari mana ya Pak ya? Di soal, Yang dari soal. tabel yang ada di YouTube. Dari soal, Mbak. Oh, dari soalnya. Iya, dari soalnya. Untuk yang ini kan, yang di slide 12 ini kan, kalau misal. Saya tak share screen dulu. Nah, ini kan. Ya. Nah, ini dari soal ini ya. Konstantanya, ini istilahnya itu konstantanya. Ya. Gitu. Nah, ini nanti Anda plotting ya. Setelah apa namanya? Gitu Anda mau kerjakan ya, ketika Anda kerjakan di milimeter membuat grafik ya. Nah, itu Anda plotting ini ya. 0,5 sampai 0,7, 0,62 gitu. Nah, kemudian dari situ nanti garisnya akan seperti ini. Set melengkung ya. Dia akan menurun gitu. Nah, lalu setelah itu Anda apa namanya? Tarik ya, titik L0, kemudian V1, Ln sama Vn plus 1 gitu. Lalu dihubung-hubungkan itunya apa namanya garisnya gitu. Titik-titiknya dihubungkan ya. Tapi sebelumnya Anda hubungkan dulu slide L0 sama Vn plus 1 ya. Tarik titik M-nya juga. Ya. Jadi jangan lupa Anda tarik titik M-nya juga. Nah, titik M di sini ya posisinya itu kan dia berada di stage kedua ya. L2 V2. Nah, L1 V1 nah 1 ini 2. Nah, titik M berada di V2. Nah, ini berarti artinya apa ya? Jadi artinya itu pada saat stage kedua ya. Nah, itu semua massa dari solut, solvent dan inner solid itu itu bercampur ya, bercampur dan berada di titik maksimal atau artinya itu jumlah maksimalnya itu, gitu. Ya jumlah maksimal gitu. Nah setelah di stage ketiga ya dia ini menurun gitu loh. Maksudnya menurunnya itu solut di dalam inner solid itu dia apa namanya mulai berkurang gitu, mulai menyusut gitu. Nah, ketika di stage pertama, nah, berarti ini di stage pertama itu si apa namanya solutnya itu dia belum apa namanya belum mulai ter tersedot atau artinya apa ya terserap oleh solvennya.
baru ketika pada saat stage kedua itu sudah mulai bercampur ya antara solut dengan solvennya. Kemudian pada stage ketiga, ya, stage ketiga berarti dia sudah ketarik gitu loh. Jadi yang ekstrak di dalam diluent, di dalam inert solid itu mulai terserap, terambil. Nah ini titik M di sini ini belum tentu ya, apa namanya tidak mesti berada di stage kedua. Gitu. Bisa juga dia geser. Jadi tergantung dari kalian gambarnya. Gitu. Nah, kalian kalau gambar sesuai apa enggak. Gitu. Nah ini kalau misalkan titik M-nya itu bergeser di stage pertama atau di stage ketiga nggak masalah. Gitu. Yang penting kita tahu keluarannya di sini itu berapa, nah, sama di sini, keluarannya di sini sama dan ini sama stage, jumlah stage yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Gitu. Nah, ini kalau yang di sini nanti gimana hasilnya? Silakan Anda kerjakan, ya. Kemudian hari Kamis kita diskusikan, ya. Hari Kamis diskusikan dari soal tersebut ada yang kesulitan apa enggak atau berapa hasilnya gitu loh. Ya. Jadi saya tunggu hasil hasil perhitungan Anda, pekerjaan Anda hari Kamis besok itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya, atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Pak, izin bertanya. Ya. Menindaklanjuti dari pertanyaan Anita tadi, apakah nilai N itu selalu diketahui di dalam soal? Apa ada kemungkinan kalau nanti kita disuruh mencari nilai N? Nilai N pasti diketahui. Pasti diketahui, gitu ya. Baik dia itu konstan maupun dia itu tidak konstan, ya. Nah ini kan untuk garis underflow-nya itu pasti dia diketahui gitu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kan apabila masih kurang kita menambahkan milimeter bloknya. Nah, itu kita ngira-ngira jaraknya sampai mana itu bagaimana ya Pak ya? Jaraknya, ya terus gitu Mas, trial gitu. Kalau masih memang tambah satu kertas lagi belum ketemu, ya tambah satu kertas lagi, disambungkan lagi, gitu. Jadi intinya kita nggak boleh memaksa garis L0 V1 dengan LN VN plus 1 ya. Itu kalau memang mereka berdua ini belum ketemu, belum waktunya ketemu, jangan dipaksa ketemu. Ya, kalau memang nambah kertas lagi ya tambah kertas lagi. Itu Anda tambah lagi ya tambah satu kertas. Oh ternyata masih belum ketemu gitu kan ya. Nah, masih belum ketemu, terus tambah satu kertas lagi gitu kan. Terus apa namanya? Pernah sih ada kakak tingkat Anda itu sampai butuh mungkin kira-kira 5 kertas ya. Ya hampir 1 meter gitu. Hampir 1 meter itu. Jadi
Nah, kemungkinan itu dari permasalahannya itu dari skalanya, gitu. Skala ini ya terhadap ini, gitu. Nah ini saya juga agak lupa sih biasanya kalau kita pinter-pinter bikin skalanya ya, kalau memang harusnya pendek ya bisa pendek gitu. Tapi saya tidak mempermasalahkan mau Anda itu nambah berapa kertas. Yang penting L0V1 ya garis L0V1 dan LNVN+1 itu ketemu dalam satu titik, dalam satu titik. Tapi dengan catatan ini harus lurus loh. Ya, ini harus lurus ya. LN VN+1 dan L0 V1 itu harus lurus. Itu nggak boleh dibengkokkan. Seperti itu. Iya Pak, sama saya mau bertanya lagi. Jika skala jarak kotak-kotaknya yang kita atur itu semakin, misal jarak kotak saya itu ukurannya yang 0,01, tapi nanti barangkali ada teman yang lebih diperkecil lagi, satu kotak itu 0,005. Nah, apakah itu akan mempengaruhi jumlah itunya ya Pak, nanti penggunaan milimeter untuk yang tadi Bapak sampaikan, menarik jadi titik temu L0 dan LN-nya Pak. Oh, itu. Kan Nggak ngaruh. apabila jarak itunya semakin kecil kan ibarat kata untuk menariknya kan jauh lebih jauh lebih kecil seperti itu ya Pak ya. Iya gitu. Iya, jadi efek dari ini sih. Ya. Skala ini sama skala ini gitu. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terkait tugas minggu lalu, itu kan ada dua soal Pak. Ini pembuatan videonya nanti terpisahkan atau satu video itu udah mengisi dua pembahasan soal tadi Pak? Digabung aja Mas. Satu video dua soal. Baik Itu Pak. aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi kalau sudah terlanjur terpisah, yo nggak apa-apa. Gitu. Ini beri judulnya kasih keterangan aja. Gitu. Kalau sudah terlanjur dipisah. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kan mandiri ya. Jadi di sini itu nanti ada soal Anda kerjakan, nggak usah diupload ya, nggak perlu diupload. Cukup besok tugasnya aja yang diupload. Untuk soal yang ini Anda kerjakan secara mandiri, kemudian Anda hari besok kita hari Kamis ya. Hari Kamis kita ketemu, ya, kita cocokkan apakah sama atau berbeda gitu. Pasti kalau beda ya mungkin beda satu stage atau dua stage nggak masalah. Gitu. Nah kemudian dari situ tuh nanti untuk berikutnya saya beri tugas yang mengerjakan soal ya mungkin secara berkelompok seperti itu. Ya kalau nggak ada yang mau ditanyakan mungkin